Seringkali hati kita diselimuti keraguan saat hendak memberi. Ada bisikan ketakutan yang halus namun tajam. Apakah jika aku memberi secara terang-terangan, aku akan dianggap ria atau pamer? Ketakutan ini terkadang justru menahan tangan kita untuk berbuat baik. Namun, mari kita sejenak menenangkan diri dan membuka lembaran kebijaksanaan dari kitab suci. Dalam surat Fatir ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menyandingkan dua kata yang tampak berlawanan, namun memiliki harmoni yang indah. Sirran wa alaniyah, yang bermakna secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Mengapa keduanya disebut dalam satu tarikan nafas kemuliaan? Ayat tersebut berbicara tentang orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan kepada mereka. Yang menarik adalah penutup ayatnya, Yarjuna tijaratan lan tabura. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Pertama, mari kita renungkan sirran atau sedekah secara sembunyi-sembunyi. Secara psikologis, memberi tanpa diketahui orang lain adalah latihan terbaik untuk menundukkan ego. Saat tangan kanan memberi dan tangan kiri tidak mengetahui, kita sedang memurnikan niat, membersihkan hati dari keinginan untuk dipuji. Metode ini sangat dianjurkan untuk menjaga kehormatan penerima sedekah, agar mereka tidak merasa rendah diri di hadapan manusia. Namun, janganlah kita serta-merta menghakimi mereka yang memberi secara alaniah atau terang-terangan. Agama mengajarkan kita untuk berprasangka baik. Memberi secara terbuka memiliki fungsi sosial yang sangat krusial, yaitu sebagai syiar dan motivasi. Ketika seorang tokoh atau seseorang memberikan contoh nyata berbagi rezeki, hal itu bisa menggerakkan hati orang lain yang melihatnya untuk ikut berbuat serupa. Selain sebagai motivasi, aspek alaniah atau keterbukaan sangat diperlukan dalam konteks pengelolaan dana umat atau bantuan sosial. Dalam hal ini, terang-terangan bukan lagi soal pamer, melainkan soal akuntabilitas dan transparansi. Mengumumkan sedekah mencegah timbulnya fitnah dan prasangka buruk atau suudzon di tengah masyarakat. Ini mengajarkan kita kedewasaan sosial, bahwa dalam urusan bersama, keterbukaan adalah kunci kepercayaan. Jadi, menampakkan sedekah bisa bernilai ibadah tinggi ketika tujuannya adalah menegakkan kepercayaan dan syiar agama. Ayat ini mengajarkan kita tentang keseimbangan atau equilibrium jiwa. Kita tidak diminta untuk memilih salah satu secara ekstrim, tetapi menempatkan keduanya sesuai konteks dan kondisi hati. Ada kalanya kita perlu bersembunyi untuk melatih keikhlasan murni, namun ada kalanya kita perlu tampil untuk menginspirasi dan menegakkan syiar. Setiap investasi memiliki resiko kehilangan. Namun, dalam konsep sedekah, baik sembunyi maupun terang-terangan, resikonya adalah nol selama niat terjaga karena Allah. Harta yang dikeluarkan tidaklah hilang, melainkan berpindah ke rekening abadi di akhirat. Inilah seni memberi yang diajarkan Islam. Sebuah manajemen aset spiritual yang melampaui logika matematika duniawi. Jika engkau merasa hatimu kuat dan ingin menjadi teladan, berilah secara terang-terangan. Jika engkau merasa hatimu lemah dan butuh perlindungan dari ria, berilah secara sembunyi-sembunyi. Yang terpenting adalah tindakan memberi itu sendiri. Karena dalam setiap pemberian, terdapat penyucian jiwa dan keberkahan harta. Mari kita mulai berniaga dengan Allah. Perniagaan indah yang keuntungannya abadi selamanya.